Balik lagi bersama saya, Bizar. Ya, di sini ada karyawan senior kami. Ini adalah Pak Opik. Mohon diperkenalkan, Pak. Siang, Assalamualaikum. Saya Taufik. Juga saya bekerja di sini ya sudah beberapa lama ya. Iya, betul, Pak. Bagian apa, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Saya sama Bizar juga ya, desain grafis ya. Tim kreatif lah ya, mungkin, Pak, ya. Tim kreatif. Oke, baik, Pak. Saya izin bertanya nih, Pak, mengenai tentang kantor ini, Pak. Katanya rumor-rumornya dari karyawan-karyawan sini banyak yang terkena gangguan-gangguan yang cukup gaib ya, Pak, atau mistis lah yang kita, ya mungkin emang kita hidup berdampingan lah, Pak, ya, sama gitu. Tapi ya mungkin banyaknya cerita-cerita tentang horor di kantor ini. Mungkin Bapak ada memiliki pengalaman pribadi tidak untuk mengenai kantor di sini, Pak? Apakah Bapak terdapat gangguan? Nah, dan mention lagi kan Bapak kan orang tim kreatif nih, pasti pulang paling belakangan dong. Iya, betul. Ya kan? Dikejar deadline seperti itu. Oke, Pak, boleh silakan diceritakan bagaimana pengalaman Bapak di tentang kantor ini nih. Ya, baik. Ya, alhamdulillah sih. Sebenarnya kalau kita mau bilang dimanapun pasti ada ya, gitu nih ya. Maksudnya namanya yang makhluk gaib dimanapun pasti ada gitu. Cuma kadang-kadang ada yang berinteraksi, ada yang enggak kan gitu ya. Oh, iya, baik. Tergantung. Nah, di sini tuh saya memang ngerasain terutama di lantai 3 paling kuat tuh. Iya, terutama pasti karyawan di sini banyak yang bilang ya lantai 3 tuh emang cukup auranya kuat nih, Pak, ya. Ya, energinya pertama karena nggak jarang nggak pernah ke situ orang terus dingin gitu ya. Jadi ya mungkin di situ jadi bahasanya jadi tempat lah ya. Awaknya jadi nggak kita nggak nyaman gitu ya. Iya, betul, baik. Kayaknya itu Saya pun juga merasakannya sih, Pak. sama kan? Iya. Nah, Lantai 3 itu. Kalau ngelewatin lantai 3 itu ada sesuatu yang kayaknya gimana gitu. Betul. Jadi kita kan kerja di lantai 4. Jadi kalau ngelewatin lantai 3 itu mau datang mau pulang itu kayak ada sesuatu aja gitu, hawanya nggak kurang nyaman gitu. Betul. Gitu. Tapi dari belum di lantai 3 nih, Pak, apakah Bapak terdapat gangguan juga di lantai 4 atau kayak misalkan tadi baru saja nih hari ini di ruangan meeting mungkin terdengar suara pintu yang tertutup secara ya bilang otomatis sih bukan sih, Pak, karena kita nggak pakai pintu otomatis nih. Iya. Cuman nih. Lomba naikin omset nggak sih? Iya, Nah, saya tanya juga ke karyawan senior kita, Kak Dava mungkin. Nah, dia bilang juga dia udah ngecek secara pribadi tidak ada orang satupun gitu. Mang Fajar pun tidak gitu. Iya. Gimana tuh, Pak, mengenai itu, Pak? Kalau itu kan artinya gini, kalau saya sih memahaminya gini, itu ya Jar. Mereka ini menunjukkan bahwa mereka ada gitu. Saya ada loh, bahasanya gitu. Cuma kadang-kadang ya ada yang ekstrim lah nunjukinnya, ada juga yang memang ya sekedar apa namanya? Say hello lah ya, Pak, ya. Kayak begitu. Cuman kadang-kadang ada gini. Gitu. Cuma kadang memang kita tuh dibawa rasa ya, dibawa perasaan jadi khawatir, takut. Padahal sebenarnya nggak perlu juga sih. Cuman memang saya akui, karena itu termasuk kalau di kita ya agama kita rukun iman, percaya kepada yang gaib. Iya, betul sih, Pak. Ya kita harus percaya, mau percaya mau enggak ya, situ harus percaya. Karena kita hidup berdampingan juga kebetulan ya, Pak, ya. Iya betul. Dengan hal-hal seperti itu. Kan ada memahaminya juga dengan pengetahuan, karena menurut saya waktu di sini sholat maghrib di sini emang udah pada sepi itu udah pada pulang. Sholat maghrib tiba-tiba, dia coba berinteraksi ya. Ada satu pesan yang saya rasain. Seperti apa tuh, Pak? Aku di sini loh udah lama. Jadi sebelum ini dibangun. Berarti Bapak bisa berinteraksi atau bisa Ada rasa, merasakan lah ya? merasakan dia bicara gitu. Terus berinteraksi. dulunya mereka ini hidup loh. Oh, dulunya mereka hidup? Iya. Dan di sini, Pak? Bukan di sini, maksudnya mereka ini kan kadang-kadang perjalanan lah ya. Si jiwa-jiwa itu berjalan, bahasanya begitu. Okay. Nah, ketika dia di tempat ini dan dalam jangka waktu berapa lama, kemudian dia menetap di sini sampai dibangun gedung ini, ya mereka masih di sini gitu. Tapi apakah mengganggu atau tidak? Itu kan berarti tinggal pemikiran kita aja. Oh, ternyata mereka ini hanya ingin, misalnya gini, belum sempurnanya mereka ini, saya minta doa dong. Oh, dia sampai minta doa gitu, Pak? Iya, betul. Akhirnya saya doain Al-Fatihah. Baru tuh mereka.
sampai hording ini di goyang-goyang. Wah, Jadi situ saya memahami, oh ya Allah, ternyata bahasanya gini, Engkau yang Maha Mencipta, Engkau ciptakan ya wujud yang goib, yang saya nggak tahu, yang kita tahu, Dia ciptain gitu loh. Jadi ya saya sadar akhirnya, oh iya, kita sebagai manusia harus bagaimana kan gitu ya. oh, Pelajarannya itu sih. pelajarannya sih itu benar-benar. Jadi ada baiknya gitu. nggak ada rasa takut. Karena masalah takut itu kembali lagi ke diri kita. Saya udah ketemu bahasanya yang bukan ketemu ya, malah diunjukin. Diunjukin lagi. Sampai dulu saya nih ada pengalaman ya, asap warna ungu gelap gitu datang, tiba-tiba dia masuk ngampir. Saya tidur itu pulang kantor, saya nggak ngapa-ngapain karena capek, nggak cuci kaki, nggak apa, langsung gelap tidur aja gitu. Mereka datang dan itu menurut saya karena saya yang salah gitu. Oh, kenapa tuh Pak? Kalau gitu kok bisa ada asap ungu ini? Asap ungu, jadi rumah saya yang tingkat, dia turun dari atas, masuk dia. Oh, masuk ke Dan masuk itu, ya akhirnya saya dibawa ke alamnya dia, bahasanya tuh, saya ada di dimensinya dia. Kenapa begitu? Saya ngerasain, karena saya saat itu, ya saya nggak bersih-bersih dulu, saya nggak pulang kerja. permisi dulu, atau nggak assalamualaikum, toto gubrak, langsung tidur. Itu zaman kapan ya, saya waktu itu belum memahami lah ya. Sampai akhirnya saya, kayak gini toh dia. Jadi ada yang sama seperti kita, mereka ini ada yang baik gitu lah. Ada yang memang mengganggu gitu. Gitu ya. Kalau untuk di sini Pak, menurut Bapak mungkin Bapak lebih kuat lah. Enggak sih, Di sama sini. aja. Tapi Kalau di sini gimana Pak menurut Bapak? Ya ini alhamdulillah Pertama, di kita di ini kantor kita ini. ada perempuan, Oh, baik. ya, ada juga yang laki, tapi yang lebih eksis perempuan nih. Oh, lebih eksis perempuan. Iya, yang sering mondar-mandir di tangga. Sering gangguin karyawan lah Pak ya. Iya, kadang suka dia nangis gitu ya. Nangis ini kenapa? Saya tanya, saya punya pemikiran dari dulu, dia kenapa nangis? Tapi ada juga yang ketawa kan gitu ya. Iya, benar-benar. Dua hal ini dilakuin sama mereka ini, ada yang nangis, ada yang ketawa. Terus ada yang diem aja. Ada yang warna putih, ada yang warna merah, kan gitu. Iya. Oke. Ini ada simbol gitu. Berarti kan kalau nangis, dulunya dia hidup ini, orangnya suka perasa. Apa mau dia pokoknya lebay lah. Nangis, gampang ini. Artinya nangis itu bukan nangis yang bermanfaat, tapi nangis yang lebih cenderung ke bawah perasaan kayak gitu. Nah, ketika meninggal, belum sempurna gitu. Sampai akhirnya ya begitu gitu. Itu pelajarannya sebenarnya. Tapi ya udah, kalau menurut saya serem-serem itu persepsi. Pikiran kita mengatakan serem. Gitu. Saya ngerasain di sini ya ada. Bahkan yang maaf ya, di depan itu yang kecelakaan ada. Oh, tetap ada sampai Ada. sini Pak gitu. Berasa. Oh. Tapi menurut saya jadi pelajaran, kenapa dia di situ? Kenapa saya yang disamperin gitu? Oh, berarti dia ada sesuatu yang diharapkan sama kita. Nggak mungkin dia yang nakutin kita itu seolah-olah nakutin ya udah sekedar gitu doang. Berarti ada Ada maksud. apa ya? Ya, ada maksud atau keinginan si. Iya, si goib ini. itu ada tujuan dia, kenapa dia begitu. Contoh gini, tadi yang pintu jeder, Iya. ada sinyal menurut saya. Kita kadang gini, di satu tempat kita ada adab yang harus kita utamakan. Kita udah masuk harus assalamualaikum, permisi. Misalnya gini deh, ada orang pendaki gunung, dia ngomong kotor, ngomong apa, tiba-tiba jatuh ke jurang, diajak sama sesuatu yang nggak kelihatan, akhirnya sampai nyasar. Iya. Kenapa begitu? Satu, ada sikap-sikap yang dia nggak pahami. Kedua, adab tuh. Jadi mereka juga sama kayak kita. Mereka harus melihat kita beradab, dia akan beradab gitu. Jadi tergantung kitanya gimana Balik, gitu. timbal balik lah Pak ya. Iya, jadi nggak akan ada takut. Percaya sama saya. Dulu saya gitu. Tapi selamanya saya akan takut terus. Kalau misalnya Iya. saya dulu nggak Gimana paham, terus saya takut terus. Seolah-olah ada dia langsung saya kabur. Dia nangis, dia ketawa, saya kabur gitu. Nah ini saya pasti takut. Saya nggak mungkin lama di sini ketika anak-anak pulang misalnya ini. Oh, udah baru pulang, saya sepi. Iya, Saya ada buru-buru rasa pulang. takut. Ya, betul Pasti juga saya takut. juga ya. Pernah lah Pak ngalamin seperti itu. Iya, tapi serahkan. Sendiri Sendiri kan udah iseng ya? sepi nih, iseng nih katanya. Wah, udahlah, cabut aja langsung lah. Iya.
Gitu. Tapi emang benar, kadang-kadang nunjukin interaksi. Misalnya gini, waktu itu sama Mang Fajar tuh, dia lagi bersihin kaca. Saya berdua doang sama dia. Tiba-tiba tempat sampah, jeder, kayak ada yang nendang. Dia kaget, oh. Tapi pas dicek, Nggak ada. apa-apanya nggak kenapa-napa? Enggak apa-apa. Jadi kayak dijatuhin benda yang berat, dua gitu. Coba Mang Fajar lagi ngelap kaca itu, kaget. Oh, sialan. Ya salah. Saya cuma senyum-senyum aja. Ya kenapa dia begitu gitu. Oke. Dari sekian banyak ini hal positif Bapak nih Pak ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir saya Pak. Iya. Apakah ada Pak sosok yang kayak gitu yang benar-benar Bapak, waduh, sampai takut gitu, sampai wah ini bahaya nih kayak gitu. Mungkin kan aku juga pernah dengar cerita kayak karyawan sini pernah di lantai 3 mungkin lagi main bercanda-bercanda, ya mungkin kurang sopan atau gimana pun, tiba-tiba dia sakit Pak. Ya. Setelah dari situ pulang-pulang ke rumah dia sakit sampai nggak kerja mungkin 3 hari lah. Saya pernah ketemu nih di hutan di satu ini ya, di Jawa waktu itu. Baik. Saya pikir pohonan, pohon gede. Ternyata pas lihat kaki Kaki beneran Pak. dan dia setinggi pohon. tinggi pohon itu kakinya doang. Waduh. Di daerah Blora waktu itu. Malam-malam Pak atau? Malam. Jadi saya kan ada ke kampung lah bahasanya itu perjalanan ya. Nah lewatin Blora itu. Lewatin desanya, ada desa-desa situ. Itu ada, lewatin hutan kan ya. Saya pikir itu pohon, ternyata kaki. Sebesar itu. Serem juga sih Pak kalau kaki tinggi. Ya cuman kan saya ada 5 orang loh, 4 orang tuh di mobil. Yang lihat saya main di depan. Apaan tuh? Pohon itu mah, ada teman saya gitu. Bukan. Kok ada kayak urat kayak gitu, tekstur urat kaki ada. Wah ini mah kaki. Cuman ya di situ ya kita nggak kabur nggak apa, cuma diem duduk di mobil diem gitu ngeliatin. Dia nggak ngapa-ngapain juga gitu. Dia enggak yang gimana yang jahatin enggak. Oh itu penjaga hutan gitu aja. Assalamualaikum, udah gitu. Tapi beruntuk kaki sampai atas gitu Pak. Nggak kelihatan palanya malah. Atas, berarti. Jadi kaki doang itu si pohon itu. Saya juga kaget, apaan tuh? What? Dia sampai sebesar itu gitu loh. Bisa sampai sebesar itu. Iya, dan saya ngeliat jelas itu, jelas banget. Jelas banget Pak. Jelas banget, dan itu saya berhenti malah sama teman saya berdua situ. Jadi ada saksinya juga. Teman Bapak juga otomatis ngelihat juga lah ya Pak. Iya, karena kan di belakang samping saya. Dia mengira gitu. pohon gitu. Dan ternyata memang bangsa jin gitu, tapi jin hutan, penunggu hutan gitu. Itulah pengalaman saya. Oke Pak. Ya mudah-mudahan berkenan ya. Terima kasih Pak atas pertanyaan jawaban yang sudah dijelaskan juga sudah ceritakan. Terima kasih banyak Pak Opik. Iya sama-sama. Oke mungkin Bapak bisa penutupan. Ya alhamdulillah, terima kasih semuanya teman-teman yang sudah yang menyaksikan ya. Ya mudah-mudahan jadi pelajaran, tetap mempercantik diri kita. Jangan hanya kulitnya, tapi juga dalamnya. Iya, betul. Kalau kulitnya bisa juga pakai ini. Eleora, oke betul. Pakai body Eleora. Kalau untuk kulit, tapi untuk dalam kita sendiri yang bersih. Betul. Iman kita sendiri ya Pak ya. Iya. Terima kasih Terima kasih semuanya. banyak semuanya. Terima kasih banyak Pak Opik. Iya, sami-sami.